Bubarkan sholat Jumat agar warga tak terkena corona, camat ini dilaporkan ke polisi. Ditulis oleh X Hardi di siber.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Kita mulai dari sini. Seorang camat di kota Parepare, Sulawesi Selatan dilaporkan ke polisi karena membubarkan jemaah sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman Capa Ujung beberapa waktu lalu. Camat ini dituding telah melakukan penodaan agama. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April lalu, di mana camat yang mendatangi masjid bersama dengan seorang tokoh masyarakat lain itu menyebutkan kata bubar berulang-ulang kali. Hal itu pun sempat menyulut emosi dari warga yang sedang melakukan kegiatan sholat Jumat. Sementara itu, kepolisian masih mendalami laporan dugaan tindak pidana penodaan agama itu. Alasannya, laporan tersebut nantinya akan ditentukan oleh kepolisian untuk ditindak lebih lanjut apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Dari hasil pemeriksaan awal, kepolisian mendapatkan alasan pembubaran tersebut dilakukan untuk melindungi warganya. Oleh sebab itu, hasil interview awal disampaikan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi warga dari penyebaran COVID-19, kata dia. Saya tak akan bahas dari sisi agama, tak usah. Lagi pula sudah berkali-kali diimbau lebih baik sholat di rumah. Lagi pula sudah ada fatwa MUI yang disetujui pula oleh berbagai ulama, tapi sayang sebagian warga seolah tidak mengindahkan itu. Ada yang marah saat masjid ditutup, ada yang bahkan memaksa buka gembok gerbang, ada yang mengintimidasi warga lain yang melaporkan kegiatan di masjid dan sejenisnya. Mereka mungkin masih belum paham dampak dari corona ini. Bukan hanya dia yang terkena, bahkan keluarganya bisa terkena semua kalau lagi sial dan merembes ke tetangga dan kenalan. Mereka mungkin berpikir dengan kekuatan doa atau tulus beribadah, virus corona bakal terharu dan tidak masuk ke dalam tubuhnya. Saya yakin pasti ada sebagian yang berpikir sedemikian sempit. Berpikir sempit tapi dampak negatifnya sangat luas. Apalagi kalau sampai ada yang berpikir hidup mati di tangan Tuhan. Ini parah banget. Biasanya kalau sudah kena bakal gemeteran dan menyerah, bahkan mungkin ketakutan. Seperti yang terjadi pada seorang laki-laki yang mengaku sempat mengikuti acara Ijtima Ulama Dunia 2020 di Goa, Sulawesi Selatan yang kemudian dinyatakan positif terjangkit virus corona. Warga Banyumas, Jawa Tengah itu bahkan sampai memohon maaf karena tidak mematuhi aturan pemerintah untuk menjauhi kerumunan. Awalnya orang ini tidak merasakan gejala apapun setibanya kembali ke rumah, bahkan dia tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Sejak itu saya pulang, awalnya tidak merasa ada gejala apa-apa. Karena waktu itu saya merasa tidak berpenyakit, saya tetap menjalankan sholat dan beribadah di masjid. Nah ini, saya bukan bermaksud menularkan penyakit, katanya. Tapi, beberapa hari kemudian dia mengatakan kondisi fisiknya mulai berubah. Dia merasa tidak enak badan seperti orang yang terserang flu dan pilek. Setelah sempat memeriksakan diri, sakitnya bertambah parah. Dari situ dia baru tahu kalau telah terinfeksi virus corona. Maaf juga tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Maaf pun rasanya sia-sia. Beribadah tapi kalau sampai membahayakan nyawa orang lain, saya penasaran bagaimana dengan ibadah itu sendiri, menularkan ke orang lain, bahkan sampai ada yang meninggal karena virus itu. Bukankah itu juga dosa? Padahal mereka pasti tahu resiko dari virus tersebut. Hanya butuh satu orang yang terinfeksi, maka bisa menyebar ke banyak orang sekaligus. Dan kebanyakan masalahnya datang dari acara keagamaan yang melibatkan ratusan hingga ribuan massa. Tidak peduli apakah itu acara konser atau agama, risiko penularan sangat masif dan berbahaya. Mungkin karena camatnya pakai kata bubar yang bikin warga marah, tapi bisa jadi kalau pakai kelembutan, warga tak bakal dengar. Susah juga sih, apalagi di negara ini kalau sudah berurusan dengan agama. Yang bermaksud baik tapi dituding berhati busuk, ingin menyelamatkan banyak orang tapi dituding menghalangi ibadah atau menodai agama. Masalah ini sudah terlalu rumit karena tidak pernah dibereskan oleh pemerintah sejak dulu. Isu agama ini sudah seringkali berbenturan dengan hal lain yang mengakibatkan terjadinya konflik. Bahkan banyak keributan yang disebabkan kelompok yang mengandalkan dan bersembunyi di balik tameng agama. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siber.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.